Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa rahimakumullah, hamba-hamba Allah yang baik hati. Kesyukuran kita, alhamdulillah, usia kita masih dihantarkan ke bulan suci Ramadan. Bulan suci yang mulia, penuh dengan segala keistimewaan, keutamaan, dan fadilah-fadilah. Andaikan kita tahu hakikat daripada keutamaan bulan suci Ramadan, maka pastilah kita tidak akan menyia-nyiakan momentum yang istimewa ini. Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kepada kita yang intinya betapa kalian akan menyesal kalau kalian tidak memaksimalkan bulan suci Ramadan. Dengan sabdanya, "Lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an yakuna kullu syahrin Ramadan." Andaikan umatku tahu apa yang ada di bulan suci Ramadan, maka mereka pasti menginginkan, meminta untuk menjadikan setiap bulan di dalam setahun itu adalah Ramadan. Luar biasa. Sedikit saja misalnya pahala yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, amalan-amalan sunnah diberikan pahalanya menjadi seperti amalan-amalan wajib. Dan begitu juga amalan wajib dilipat gandakan sampai tak terhingga. Ada lagi yang menarik di bulan suci Ramadan untuk kita bisa jadikan sebagai latihan kita, yaitu latihan untuk berinfak, bersedekah di bulan suci Ramadan. Momentum keistimewaan ini kita jadikan latihan untuk kemudian nanti di luar bulan suci Ramadan kita akan bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan itu. Dalam hal ini misalnya infak sedekah, ya, berbagi, berempati kepada yang lain. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, Allah sudah mengingatkan kepada kita untuk berinfak, bersedekah sebelum kematian itu datang. Karena apa? Pasti akan menyesal. Di tengah ayat itu kemudian Allah mengingatkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Al-Fakir memotong ayat itu dari tengah supaya lebih fokus. Rabbi laula akhartani, ini permohonan, permintaan dari seseorang hamba yang menyesal setelah tahu betapa luar biasanya, istimewa dan mewahnya bersedekah itu. Seperti guru-guru kita mengajarkan kepada kita apa dan bagaimana tafsir dari ayat ini. Itu ternyata ketika kita sedang dalam naza' sakaratul maut, menjelang dicabutlah ruh kita dari jasad ini, pandangan kita dibuka. Segala hijab tiada lagi menutup pandangan kita. Yang gaib bisa terlihat. Dan termasuk bagaimana nanti kehidupan kita di sana, kebaikan, keburukan, dan lain-lain. Termasuk bagaimana mewahnya, istimewanya pahala daripada
bersedekah. Amalan-amalan yang lain ada makom tersendiri, sholatnya, zakatnya, dan lain-lain. Ya, di sini bersedekah ini kok istimewa sekali, sehingga hamba yang menjelang meninggalkan dunianya, yaitu mati, memohon kepada Allah, Tuhanku, andaikan saja Engkau undurkan sebentar, jangan dulu Engkau cabut nyawa ini, maka aku akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Ini harus dihayati. Dihayati lebih dalam lagi. Betapa sedekah itu mempunyai nilai yang luar biasa. Berbagi. Menyadarkan kepada kita juga bahwa apa yang kita miliki dari harta, benda, dan lain-lain yang duniawi itu tidak ada apa-apanya. Itu sementara. Harta kita itu hanya titipan. Hakikatnya bukan hartamu. Hakikatnya bukan hartaku. Titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menghendaki besok hilang, hilang semua. Besok rusak, rusak semua. Wasilahnya bisa karena gempa, wasilahnya bisa karena dicuri, wasilahnya macam-macam. Menunjukkan bahwa itu bukan punya kita. Dan yang dimiliki oleh kita yang sesungguhnya adalah yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita bagikan kepada yang memerlukan. Yang umumnya kita merasa sayang. Semakin kita memberikan manfaat kepada yang lain, maka semakin berkualitas dan mempunyai pahala yang luar biasa. Dan ditampakkan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba ketika akan meninggalkan dunia ini. Kemudian diilustrasikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan itu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sebentar saja. Di bulan suci Ramadan ini, pemirsa sekalian, mari kita manfaatkan untuk berlatih. Berlatih dengan segala kebaikan. Tentu dengan ibadahnya. Bagaimana? Minimal sholat wajib dengan rawatibnya. Minimal jadikan kewajiban bagi diri ini dengan tarawehnya. Jangan ditinggalkan taraweh. Minimal puasa itu bukan hanya saja menahan rasa lapar, tapi puasa pandangan kita, puasa telinga kita, puasa lisan kita. Rasa ini harus diolah untuk menjadi orang yang baik, orang yang bermanfaat, orang yang tidak menyakiti, tapi memberikan kegembiraan, kesenangan, manfaat kepada yang lain. Latihan di bulan suci Ramadan. Dan kita bawa hasilnya nanti. Sehingga mulai dari Syawal dan seterusnya sampai kita menghadapi masuk lagi ke bulan suci Ramadan, kita menjadi orang yang baik. Betul-betul menjadi minal aidin wal faizin. Makna dari minal aidin wal faizin itu karena kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada fitrahnya, bersih seperti waktu kita baru dilahirkan, menjadi seorang bayi yang tanpa dosa. Bulan suci Ramadan ini tempatnya untuk membersih-bersihkan segala kotoran, noda-noda kita, ya, minal aidin wal faizin, dan kita mendapatkan hadiah, menang dengan derajat ketakwaannya itu, menang dengan kesolehannya, menang dengan pahala yang berlimpah, menang menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Semoga ini menjadi peringatan, ya, reminder, tadhkirah untuk al-fakir
dan pemirsa semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.